Saya Iya. sudah Cina, Kamu udah minoritas. Katolik lagi. Minoritas kuadrat anjing. Tapi zaman dulu ya, fun fact nih. Apa? Zaman dulu Kenapa jadi ngomongin begini? Katolik itu Heeh. derajatnya di atas orang Islam. Zaman Belanda. Oh, zaman dulu doang. Zaman Sekarang udah enggak. Tahun Sekarang 1920. udah enggak maksud lo. Enggak. Oke, jadi teman-teman selamat datang di PPM, podcast yang akan membicarakan tentang Film Mas. tentang film, tentang apapun yang pengen kita bicarakan. Dan kali ini gue tidak sendirian tentunya, gue sudah ditemani oleh Bapak Evantri. Iya, saya Tepuk sendiri. tangan dong. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal apa nih, Van? Kita bakal ngomongin 10 film, rekomendasi 10 film buat Iya. teman-teman tonton di rumah. Dari Ini masing-masing. bukan 10 film favorit ya, Iya. tapi ini 10 film rekomendasi. Betul. Buat teman-teman yang ada di rumah, karena kan sekarang nih banyak orang lagi di rumah, kayak Iya, gabut kebetulan di rumah. Beberapa film juga favorit kita juga ya. Beberapa film kita itu emang sering favorit. nonton bareng-bareng gitu. Iya. Maaf Mas, saya grogi Mas dengan kamera. Jadi gay. Tai. Oke. Jadi kita bakal ngomongin 10 film yang kita rekomendasiin buat teman-teman di rumah, entah itu mau nonton sendiri ataupun mau Netflix and chill, ya itu Yes, terserah kayak kalian. kita. Iya, kalau kita nggak Netflix and chill, kita chillnya doang. Iya. Jadi kita bakal ngomongin 10 film rekomendasi kita buat teman-teman di rumah. Mungkin yang lagi biasanya tuh banyak yang nanya kayak rekomendasi film dong, nonton apa aja, rekomendasi film dong, nonton apa aja. Nah, kita bakal bikin satu podcast itu. Kali ini kita ngomongin film. Betul. Kita bakal ngomongin film. Nextnya mungkin kita ngomongin series. Betul. Nextnya kita ngomongin dokumenter. Betul. Nextnya mungkin FTV. Enggak. Enggak ya? betul. Enggak betul ya. Oke, Nggak betul. jangan. Oke, jadi 10 film rekomendasi. Siapa dulu yang mau mulai? Mas dulu dong. Kenapa mesti gua dulu? Mas kan public figure. Goblok. Public figure tuh Kristo tuh Oh, public figure. iya, Kalau iya. gua figurnya doang, publiknya Iya, enggak. Saya public. Ayo. Enggak rengket dong. Anjing, Van gak lucu banget. Oke, kalau gua udah catet coy. Iya, Kalau gua gua juga. nih rekomendasi pertama gua yang lagi ada di Netflix sekarang. Yes. Buat teman-teman yang mungkin tuh suka langganan keluarga walaupun sama temen-temen ya biar murah. Ini lagi ada ada film di Netflix judulnya The Green Mile. Iya. Lu udah nonton belum? Gue tahu yang main. Siapa yang main? Jaja Miharja gua pukul lu. Bukan. Yang itu loh. Yang Forest Run. Iya, Tom Hanks. Tom Hanks. Nah, yang main tuh Tom Hanks. Jadi The Green Mile ini tuh mengisahkan tentang, jadi setnya tuh gue nggak tahu ya, sebenarnya tahun 1970-an atau tahun 1980-an, tentang satu orang kulit hitam yang diduga bersalah atas sebuah tindak kriminal, terus dia mau dihukum mati. Nah, ceritanya tuh cuman menceritakan antara si kulit hitam ini dan juga sama sipirnya, bagaimana mereka membangun koneksi, karena sebenarnya ya gitulah, nanti lu nonton sendiri. Nah, film ini itu genrenya apa ya, drama thriller, dan filmnya tuh 3 jam. Set. Pengakuan gue sendiri ya, gue nonton film ini gue nangis cuy. Endingnya tuh gue nangis sampai, bukan nangis kayak tapi kayak terus gue inget banget tuh gue pesen Gojek, terus kayak pas lagi nangis-nangisnya GoFoodnya datang, terus kayak Oh, jadi lu mata lu berair-air itu. iya kayak Persis kayak yang pria berkulit hitam itu ya? iya. Oke. Iya, cuman gue Cina aja. Iya, yellow skin. Iya, tapi itu film gue yang sangat gue rekomendasi, terutama buat teman-teman yang mungkin suka drama, lagi pengen cari drama bagus gitu loh, yang pengen sendu mungkin harinya ya, sambil minum kopi kan. Nah, ini film yang pertama yang gue rekomendasi. Kalau kalian lagi pengen nangis lah. Tapi filmnya 3 jam, gue kasih tau aja. Jadi kalau waktu Mungkin- kalian gak banyak-banyak banget ya 3 jam mungkin. Mungkin nangis karena kelamaan mungkin bisa Enggak jadi. juga sih. Enggak ya. Enggak sih. Tapi bagus ya filmnya. Bagus sih. Gue sangat sarankan, gue sangat rekomendasi buat nonton, karena ini dari novelnya Stephen King. Dia based on novelnya Stephen King. Iya, emang thriller Yang kan nulis, anaknya. iya, iya. Anaknya. Anaknya, anjay, buset. Jangan ngomong anjay, ntar di Iya, penjara. dikit kamu. Anjay. Enggak, saya enggak mau ikut-ikutan. Oke, nah itu film pertama gua. Film yang lu rekomendasiin yang pertama. Ada di apa? catatan, Mas. Ada di Ada di catatan juga. catatan. Gila ya. Kuliah aja nggak pernah nyatet loh dia, buat Iya, podcast demi nyatet. podcast ini aja. Gokil. Kalau gue sih ini, Apa? gue mulai dari film yang berkesan buat gue karena jenjang kehidupan gue ini banyak berubah Widih. gara-gara film ini. Ini pasti film dosen kita ya. Bukan dong. Anakku bukan anakku. Iya, emang dosen kita ya. Itu dosen kita, cuy.
Shout out buat Pak Kemal. Ya, lanjut. Iya. Kenapa Van? Nggak ada. Ya lanjut. Apa film rekomendasi Nah, pertama? ini film lu? yang sangat mengubah hidup gue sampai hari ini ya. Apa Itu tuh? filmnya Jim Carrey, Yes Man. Widih. Ya, jadi itu ceritanya kan si Jim Carrey itu kayak jenuh gitu sama hidupnya kan. Mm-mm. Karena hidupnya gitu-gitu aja. Nah, dia ikut seminar, nama seminarnya Yes Man, dan dia mengiyakan semuanya. Jadi kayak apapun dia bilang yes. Apapun dia bilang yes. Ha-ha, Dan terus? gue praktekin. Ingat gak waktu kita pertama kali syuting bareng? Mm-mm. Itu gue lagi dalam program Yes Man. Oh gitu. Iya, makanya gue iyain aja. Oh jadi kalau walaupun waktu itu gue bilang gak ada duitnya nih, lu bilang iya Gue juga. bilang iya. Sialan. Dan akhirnya saya di sini sekarang. Oh gitu. Gitu. Bagus gak filmnya? Menurut gue bagus. Karena gue suka film-film yang Itu film tahun 2008 kan ya? 2000-an. 2000-an kan. Itu pas Jim Carrey masih Kalau- aktif-aktifnya. Kalau gue sih film itu gue tuh nggak ngerti bagus tuh gimana ya. Karena gue tuh nonton film itu untuk pelarian sih sebenarnya. Mm-mm. Dari hidup yang serba gelap, serba susah inilah. Buset. Terus. Ya kan hidup tuh ribet ya. Ha-ha. Banyak masalah segala macam. Nah, gue nonton film tuh sukanya nonton film-film yang memberikan harapan gitu-gitu loh, yang menyenangkan, drama-drama gitu-gitu, komedi-komedi. Jadi Yes Man ini film yang mengubah hidup lu. Mengubah Jadi hidup buat gua. teman-teman yang di rumah yang ingin hidupnya berubah juga seperti Bapak Evantri, nontonlah Yes Man. Iya, soalnya kalau hidup Anda begitu-gitu saja, cobalah. Kalau Anda sering menolak, terima. Gitu Kalau Anda ya? sering terima, tolak. Nggak gitu Intinya bangsat. nggak, maksud gue Nggak gitu bangsat. berani. Nggak, intinya adalah film itu bisa berpengaruh sama gue, orang yang gimana ya, susah menerima nasihat orang lah. Mm-mm. Nah, mungkin buat kalian juga sama kayak gue, siapa tahu gitu loh, bisa jadi Jadi hebat itu kayak salah gua. satu film yang memotivasi lah ya. Kan ada Memotivasi. film yang kayak menghibur doang, ada yang bikin takut doang. Ini film yang kayak Memotivasi. memotivasi juga. Iya, emang kena ke psikologi penontonnya. Gokil. Nah itu Yes Man ya, itu Iya. saran dari Evan. Nah film kedua gua adalah film yang mungkin banyak orang nggak tahu. Mungkin kalau gua nggak, ya mungkin di kalayak luas nggak tahu film ini karena film ini memang bisa dibilang, nggak tahu ya, beberapa orang bilang penistaan sih. Tapi menurut gue ini komedi yang sangat Papa Bene, Oke. formidable. Jadi Film filmnya apa tuh, Kak? judulnya itu adalah Life of Brian. Gue suka banget film komedi karena menurut gue film komedi itu banyak macamnya, dan ketika lu menemukan form of komedi di berbagai macam film, kayak anjir film tuh bisa kayak gini ya lucunya. Dan Life of Brian adalah salah satu film yang menurut gue sampai sekarang tuh timeless. Jadi secara garis besar film ini bercerita tentang tetangganya Tuhan Yesus ya. Bernama Anda tidak salah dengar. Brian. Bernama Brian. Yeah. Jadi nggak tahu ya, di zaman Yerusalem dulu, di zaman sana ada orang namanya Brian juga aneh ya. Mungkin, Nah, iya. jadi Nggak film tahu. ini tentang tetangganya Tuhan Yesus dan dikemas secara komedi satir. Jadi film ini ngomongin soal politik pada tahun itu, dan menurut gua komedi politiknya sampai sekarang tuh masih relevan. relate, ya. Masih relevan, dan cara mereka bercerita, cara mereka berkomedi tuh nggak kayak film komedi sekarang lah, apalagi kayak film komedi Amerika yang mungkin lucunya tuh di lines-nya, Iya, kayak iya. mereka mengutarakan jokes. Kalau film ini kan film Inggris, itu grupnya Monty Python yang buat, jadi mereka tuh komedinya absurd, hal yang nggak ada pun jadi lucu sama mereka, kayak situasinya lucu, karakternya lucu, dan bahkan fun fact yang main di film itu, jadi Monty Python tuh berberapa ya, kalau nggak salah berlima atau berenam yang main di film itu, berenam. Mereka kayak perannya triple gitu loh. Jadi ada satu orang peranin jadi maknya Brian, terus nanti ada yang meranin jadi Pontius Pilatusnya, terus jadi orang-orang Farisinya ya, gitu-gitulah. Pokoknya ini film yang sangat absurd, dan menurut gua kalau mungkin teman-teman pengen nonton film komedi yang aneh terus kayak bosen sama film komedi itu aja, nonton Life of Brian. Sekali lagi, ini film bukan buat semua orang ya. Iya. Jadi kalau ayah atau ibu kalian adalah penggiat ke umat Kristiani yang sangat keras, saya sarankan jangan nonton bersama ya. Jangan. Iya, bener. Mungkin nontonnya Ave Maria mungkin. Iya, Walaupun nggak juga sih. sih. Mungkin nonton The Two Popes itu masih oke Iya, lah. masih oke Tapi lah. kalau ini lu nonton mendingan sendirian aja, bro. Benar. Mendingan nonton Volumenya sendiri. kecil. Jangan. Enggak juga ya. Nggak kayak nonton yang lain. Justru itu suaranya mesti kenceng, Oh, bro. gitu, benar. Karena di situ pengalamannya. Iya. Benar. Jadi Tapi kenapa? ini dari film Life- lu udah nonton kan Life of Gue Brian? udah nonton tapi belum kelar. Yang paling gue suka tuh opening creditnya. Opening creditsnya keren banget Yang ya. apa? Kolase. Wah. Animasinya animasi tahun berapa itu, 1960-an. Iya, 60-70-an. Dan dia animasi. Jadi memang di Monty Python ini tuh dia ada yang jago directing, ada yang jago acting, ada yang jago animasi. Nah, yang bikin opening creditsnya tuh yang mereka si tuh jago. grup itu emang orang kreatif gitu Orang ya? kreatif semua, Oke. orang-orang gila lah basically. Jadi gue saranin banget sih buat nonton Life of Brian. Wajib. Premisnya aja tuh udah menjual. Iya, Tetangganya benar. Tuhan Yesus, men. Itu keren banget. Harus Gitu. nonton, wajib. Nah, itu rekomendasi kedua gue. Lu apa? Oh iya, gue lupa lagi. Ya elah.
Jangan grogi dong, tangannya sampai gemeteran gitu. Nah, yang kedua kalau dari gue tuh film Jepang. Gue suka nih, kodenya apa? Dia udah tua lah kayak kakek gitu. Aduh, Sugiono ya. Iya. Anjing. Nah, Apa? ini tuh judul filmnya Wood Job. Apa? Beneran Wood Job. Wood Job. Karena pakai tanda seru judulnya. Oh gitu. Iya, jadi film ini tuh menarik menurut gua karena sebagai orang yang tinggal di kota. Aduh, premisnya nggak banget. Ini sampai dolar kuning video ini lu yang tanggung jawab, cing. Enggak, sebagai orang yang tinggal di kota nih gua merasa sangat tertarik sama film ini karena film ini pun bercerita tentang pemuda yang waktu baru lulus SMA, ikut tes masuk ke universitas yang dia mau tapi gagal. Terus? Dan dia diputus sama ceweknya gara-gara gagal. Anjir. Terus? Nah, jadi di hidup yang serba bergelimangan cahaya, dia melihatlah sebuah pamflet itu kayak sekolah hutan gitu loh, sekolah perhutanan gitu. Nah, pamflet itu ada cewek cantik. Oh gitu. Jadi dia mau masuk ke situ tuh gara-gara ada cewek cantik. Tapi seiring perjalanan waktu, dia sadar kayak selama itu dia nggak respect sama alam. Terus karena seiring waktu, dia kan sama teman-temannya tuh kayak gimana ya Son ya? Kayak kan ini film apa sih, komedi apa komedi, drama? Komedi. Oke, terus. Nah, kayak yang seperti kita udah tahu lah ya, pertemanan di daerah ibu kota ini tuh emang kayak panjat memanjat gitu loh. Oh kayak iya. abis manis cabut gitu-gitu. Nah, jadi menurut gua sangat relate karena jadi begitu dia udah nyampe di kampung itu, di desa, jadi orang-orang desa itu nganggap dia tuh kayak bagian dari mereka gitu loh. Jadi dia merasa punya keluarga lagi gitu-gitu. Keluarga. Jadi pas teman-temannya dari Tokyo datang, dia kayak, lu pada ngapain kesini sih, kalian gak cocok di sini gitu-gitu. Dan dia akhirnya jadiin sama cewek yang di pamflet itu. Oh. Nah, jadi menurut gua lucu dan bagus lah buat gua gitu loh. Menarik sih. Coba nonton deh Wood Job. Wood Job ya, itu film Jepang ya. Film Jepang. Nah, gue juga ada rekomendasi film Jepang. Kamu lu udah pasti tahu ini film. Tahu dong. Jadi lagi-lagi filmnya komedi. Kayaknya karena skripsi gue komedi coy. Jadi ya enggak sih, pretensius banget gue. Jadi film ini judulnya One Cut of the Dead. Mungkin kayaknya yang pada movie goers, anjay movie goers. Kayaknya teman-teman yang movie holic anjing lebih geli lagi. Yang suka nonton film. Movie freak anjay, movie freak. Mofrik dong. Mofrik. Mofrik tuh apa ya? Reviewer film bangsat. Ya. Yang suka nonton film mungkin tahu One Cut of the Dead. Jadi One Cut of the Dead ini adalah film dari Jepang juga tentang zombie ya. Tapi nggak tentang zombie juga sih. Pokoknya filmnya tentang zombie. Tapi bukan tentang zombie nggak sih? Tapi bukan tentang zombie aja. Gue nggak mau meng-spoil apa yang ada di film itu. Jadi gue nggak bakal berbicara banyak. Tapi bertahanlah di 30 menit pertama. Karena dulu waktu gue nonton, gue beruntung banget gue nontonnya di bioskop. Jadi buat teman-teman yang di rumah, pokoknya kalau bisa nonton di bioskop, ya nonton di bioskop. Tapi sekarang kan lagi nggak bisa ya, jadi jangan maksa ya bro. Gak mungkin juga tayang di bioskop lagi kan. Betul, dan itu nggak mungkin tayang lagi di bioskop kecuali ada special screening. Nah, One Cut of the Dead ini adalah film yang menurut gue mengubah pandangan gue terhadap komedi. Kayak, oh iya komedi tuh bisa dibuat kayak gini ya. Kayak kalau misalkan Edgar Wright tuh visualnya tuh komedi. Kalau film-filmnya siapa sih tuh namanya si Judd Apatow itu lines-nya yang lucu. Nah kalau ini itu adalah apa ya, alur ceritanya yang bikin lucu. Aktornya tuh nggak mencoba melawak, tapi situasinya itu yang membuat lucu. Betul. Jadi khas Jepang lah ya. Ya jadi mendingan teman-teman yang nonton, gue saranin banget nonton ini. Ini menurut gue wajib banget ditonton. Kalau kalian lagi pengen nonton komedi yang fresh gitu loh, kayak gue pengen nonton komedi yang aneh selain Love of Brian, nonton One Cut of the Dead. Tapi sekali lagi gue saranin tahan di 30 menit pertamanya. 30 menit pertamanya memang sangat kayak membuat lu kayak what the fuck, ini film apa ini? Gue bayar buat nonton film ini. Terus nanti setelah itu kayak sudah terbayar. Ya, apalagi kalau lu kuliah di film, kerja di industri film. Ini film yang sangat relate menurut gue. Sangat-sangat bagus. Jadi One Cut of the Dead recommended. Gitu. Itu film ke berapa gua? Ketiga berarti. Iya. Nah, lu apa film ketiga lu? Film ketiga gua nice banget nih transisinya. Yoi, parah, gila. Makanya jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau dari gua, gua lagi-lagi nih dengan perawakan gua yang besar dan gagah dan perkasa. Enggak, itu nggak penting banget sih sebenarnya. Iya. Itu apa hubungannya sama ini sampai lu bilang film selanjutnya nggak masuk ya? Gua pukul lu sumpah. Gua suka banget sama film. Judulnya 50 First Date, filmnya Adam Sandler. Jadi gue rekomendasiin orang nonton karena itu film sangat manis lah, sangat manis. 50 First Date tuh tentang yang ceweknya lupa terus ceweknya lupa kan? ingatan. Jadi dia harus ngulangin
ngedekatin cewek itu berkali-kali gitu loh. Ya ini salah satu romance klasik lah ya. Romance klasik dan kayaknya salah satu film Adam Sandler yang paling bagus sih menurut gue selain yang baru. Yang apa tuh yang Uncut Gems. Uncut Gems. Iya, menurut gue sama sih. 50 First Dates ini apa ya, film enteng yang kalau ditonton seru. Iya. Lucu gitu loh. Kayak seneng nontonnya. Nah, itu gue tuh tipe orang yang nonton nih. Gue tuh nggak suka ngulik-ngulik film nih. Gue tuh kalau misalnya nggak sengaja nemu nih film ini. Bagus nih, gue bisa nonton berkali-kali. Kayak misalnya nih, hari ini gue lagi bosan, gue nonton. Nanti sebulan lagi gue bosan, gue nonton lagi film itu. Kalau gue sih menurut gue itu yang membedakan film yang buat dipelajari sama buat ditonton. Betul. Karena dulu kalau kita di kuliah film tuh ada yang ngajarin kayak lu setelah ini lu nonton film lu bakal harus ngulik film itu terus. Tapi ada beberapa film yang kalau gue tonton kayak ini lucu. Kayak udah that's it. Gue gak mau pelajarin film itu karena itu adalah zona pelarian gue. Itu pelarian betul. Kalau misalkan film-film kayak kayak Citizen Kane. Iya, itu kan kita itu pun gue nonton pun gak seneng nonton. Iya. Iya, film-film yang kayak gitu menurut gue sangat menyenangkan buat ditonton. Betul, apalagi untuk khalayak ramai lah, pasti sangat suka. Apalagi kita lihat demografi penduduk Indonesia kan anak muda rata-ratanya, anak-anak muda umur belasan sampai 20-an awal. Jadi gue rasa film-film percintaan kayak ini sangat relate dengan gue dan ataupun teman-teman semua gitu. Apalagi makanya kita bikin rekomendasi itu filmnya yang bisa ditonton ya. Betul. Karena kalau kita bikin rekomendasi film yang ditonton kayak yang Citizen Kane, tontonlah Citizen Kane. Ini podcast sampai episode 1 doang, coy. Karena episode 2-nya gak ada yang nonton. Kayak kampret nih orang rekomendasi film hitam putih, Rosebud. Siapa Rosebud itu anjing? Walaupun Space Odyssey gitu kan. Aduh, The Shining, bagus sih The Shining. Cuman gue gak bakal rekomendasi itu film ke semua orang sih. Pokoknya film-film kayak gitu tuh gak boleh dari rekomendasi orang lah. Harus kesadaran sendiri. Iya, biar kita gak disalahin. Betul. Makanya kita kasih yang bisa ditonton banyak orang lah. Yang emang untuk membunuh waktu begitu. Tapi rekomendasi gue selanjutnya sebenarnya mencengangkan gitu. Kayak gue menjilat ludah sendiri. Karena karena rekomendasi film selanjutnya adalah gue rekomendasiin gak ya? Apa gue delete aja ini rekomendasinya? Udah, ngomong aja dulu gak apa-apa. Kita tadi kan komedi terus nih gue. Ini gue kasih rekomendasi film yang agak mikir lah. Gak mikir juga sih. Cuman aneh filmnya. Jadi judulnya The Lighthouse. Yang main tuh Willem Dafoe sama Robert Pattinson. Surprise, acting dia bagus juga ternyata. Dia salah aja main di itu ya. Twilight. Surprise, kan actingnya. Tangga karirnya mas. Iya. Dan film Lighthouse ini tentang dua penjaga mercusuar ngestak di satu mercusuar karena badai. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana. Nah, dua orang ini tuh dua orang dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang. Jadi sembari film itu berjalan terjadilah konflik-konflik yang menurut gue aneh. Dan konfliknya itu diceritakan dengan sangat apa ya, kayak di luar nalar gitu loh. Kayak bukan film yang nggak kayak 50 First Dates. Film ini ya kayak Citizen Kane, nggak juga sih. Lebih seru dari Citizen Kane. Iya. Jadi mereka harus bertahan hidup, menjaga kewarasan mereka masing-masing sambil meladeni sifatnya temennya ini. Nah, sembari itu berjalan, kewarasan mereka udah mulai hilang, lama-lama filmnya juga makin gak waras. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, bear in mind, siap-siap aja nontonnya. Karena filmnya hitam putih. Dan gak 16:9 ataupun anamorfik. Dia tuh 1:1. Dan gue nontonnya ini di bioskop cuy. Jadi di bioskop. Sebuah privilege ya. Karena lu tahu satu adegan yang kayak film apa ini? Kayak gue nonton di bioskop. Besar gitu. Wah gila, gue kayak apa ini? Gue kayak dihipnotis nonton. Gue keluar film. Gue nonton sama Winner namanya. Temen gue temen lu juga. Iya. Halo Winner. Terus gue kayak keluar bioskop kayak wih, apa itu nanti? Jadi buat teman-teman yang pengen nonton, gue saranin kalau lu nemu filmnya, bagus kalau nemu filmnya secara online, kalian nonton di kalau bisa nontonnya tuh di suasana kamar yang gelap, terus pakai earphone dan kalau bisa layarnya agak gede karena itu bakal menambah pengalaman menonton yang aneh deh. Pokoknya kayak lu nggak akan pernah merasakan nonton film seaneh itu menurut gue. Betul. Lu udah nonton? Pengalaman sinematik yang baru kan? Pengalaman sinematik. Ya itu keren banget sih. Udah nonton. Itu salah satu film yang menurut gue film hitam putih yang bisa gue nikmati. Karena kebanyakan film hitam putih ya maaf deh, gue gak film banget anaknya, gue gak nikmatin. Tapi film itu walaupun aneh, gue kayak seru nih, bagus. Aneh nih. Segar lah film itu. Iya, sangat membawa bagus banget. Untuk keberagaman film. Iya. Padahal itu film Amerika kan? Itu masa iya sih? Film Amerika ya? Iya, film Amerika hitam putih. Amerika bukan sih? Gak tahu si Willem Dafoe orang Amerika sih, Robert Pattinson. Maksudnya
dari Hollywood yang serba mainstream, Mm-mm. ada film yang belok ke kiri jauh gitu Iya, loh. Iya, gitu. kayak lu kayak Black Panther, Iron Man, Avengers 1, Avengers 2, The Lighthouse. Wow, kok bisa sejauh ini ya Iya. beloknya ya? Kayak nyasar itu, tapi menurut gua sangat bagus sih. Buat teman-teman yang suka drama, thriller, psychological thriller. Karena sebenarnya gak ada setan, ya. Iya. Ya, arguably yang gak ada setan sebenarnya, tapi kayak bermain dengan pikiran lu gitu loh. Iya, Lama-lama iya, kayak, oh, what the fuck, ini film actingnya top notch. Sangat gila film itu Buat teman actingnya. kita si Robert Pattinson ya, jangan lupa lah main-main lagi ke sini. Dia mau Sombong. nyamperin. Kemarin nggak, tapi itu ya, kan dia kena COVID. Oh iya, Gara-gara makanya nggak bisa Batman. datang dia. Batman sih ngapain orang lain? Batman apa? Coba Iya, Batman. tuh jadi Black Panther, Black ada Panther. ada lowongan. Black Rest Panther in gimana? peace. Rest in peace. Gue lupa namanya siapa lagi. Sama Oh, iya. Oh, Pierce Brosnan. bukan Bukan. anjing, James Bond itu. Woi. Siapa sih? Chadwick Boseman. Ya. Gue nggak Iya, terlalu iya. suka sama film-film Apa? orang-orang berkulit gelap. Enggak lah. Gue nggak begitu gimana sama film-film superhero. Gila pendukung Donald Trump anjing. Ya. 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 Oh, Next. disensor. Film keempat lu. Pin disensor. Editor kita, tolong di bagian itu audionya diperbesar, Anjing. terus kasih subtitle. Kayak gini tuh Mandarin. Lu nyadar gak sih ini Godfather tapi subtitlenya Stephen Chow. Bocah total aja. Toleh dong mau koseng-koseng. Lanjut episode film keempat rekomendasi lu. Oh ya, kalau dari gue itu lagi-lagi nih film komedi sih kalau dari gue Son. Itu Anchorman. Itu Anchorman tuh si siapa, Will Ferrell ya? Will Ferrell. Steve Itu Carell tuh juga sebenarnya kan. gue nggak tahu kenapa gue suka sama film itu, cuma lucu aja. Will Ferrell kan selalu lucu gak sih? Ya komedi Amerika. Iya, cuma gimana ya? Itu Judd Apatow juga kan. Judd Apatow juga produsernya tapi. Mm-mm. Nah, gue saranin juga sih kalian kulik lah Judd Apatow. Tentang tuh. apa sih Film itu Anchorman itu? bercerita Gue belum tentang- nonton soalnya. Masa sih? Sumpah. Kok kedip-kedip? Gue gak suka komedi Titipnya soalnya. Gue gak. Apa? Jadi Apa? film itu bercerita tentang seorang apa sih? News anchor itu apa sih namanya? News anchor Pembawa tuh? berita. Pembawa berita Ah. yang dari kota kecil namanya San Diego. Kota gede sih, tapi kecil lah di Amerika kan. Nah, di situ dia membangun karirnya, tapi timnya itu ada si itu loh yang The Office. Steve Carell. Ada Steve Carell juga jadi salah satu. Sama ini ya timnya. siapa sih namanya? Ada yang, Yang jadi Ant-Man main juga. yang main ini si Paul Rudd. Ada Paul Rudd. Sama si ini kan siapa sih itu yang main Hangover juga kan? Iya. Siapa sih namanya? Jadi itu emang cast-nya goblok-goblok semua. Dan Oh. gue saranin kayaknya emang karena gue suka aja, jadi yaudah semua orang harus Jadi suka itu gitu. pure film komedi ya? Film komedi, tapi gak tahu sih gue. Gimana sih lu yang nyaranin? Lu tidak berhasil membuat gue pengen nonton, tahu gak sih? Son, Ah. gue suka, lo harus suka. Anjing, iya. Enggak, karena menurut gue itu menyenangkan aja filmnya. Ya film yang. Jadi kalau kalian abis melewati hari yang berat, Mm-mm. habis diputusin pacar mungkin, Kalau gue sih kalau gue ada hari berat gitu loh, gue capek banget. Gue biasanya nonton film ini, Istirahatlah Kata-Kata. kata-kata buat dosen kita Mas Anggi. Mm-mm. Wah gila, itu gue langsung Iya, langsung wah gila. langsung Ini- pengen bikin ini- film gue ini habis artinya nonton film. perjuangan. Iya, kemerdekaan itu kayak nasi. Iya, anjay. Gak tahu. Mas, bagus loh Mas, sumpah Iya, filmnya gue asli. nonton mantap. Ini kita bukan sarkas ya, beneran bagus, Bagus. Mas. Bagus, lanjutkan. Terus, Anjay, lanjutkan. lanjutkan. Iya. Kita yang harusnya lanjutkan, kita kan bangsat. mau nonton filmnya. Lu udah nonton belum sih? Science of Fiction. Iya. Belum. Kan Si waktu itu- Winner tuh udah nonton, dia dapat apa namanya? Yang Dapat di di itu ya. itu apa sih namanya? Di mana ya? Pacific Plaza Place, apa Senayan sih? ya? Plaza Senayan Film Iya. Festival dia dapet tuh, gua gak dapet. Beruntung lah kalian sudah nonton. Ya kita pengen nonton sih. Iya, DP-nya mantap. Oke, Pak jadi Teo Gahian. Iya, ngalor ngidul jing. Itu film keempat lo ya. Iya, iya. Film kelima gua lagi-lagi kita kembali ke komedi. Iya. Tapi komedinya kali ini film foreign. Jadi bukan bahasa Inggris, bahasa Jerman. Judulnya Look Who's Back. Look Who's Back ini bercerita tentang Adolf Hitler yang sekonyong-konyong tahu-tahu ada lagi di tahun 2020. 2017. Itu film tahun berapa ya? 2013 apa 2000 something lah. Pokoknya ada di abad 21 lah. Kan si Adolf Hitler kan mati 45 kan. 45. Nah, di tahun 2000-an tuh Adolf Hitler tahu-tahu ada lagi, nggak tahu gimana caranya ada lagi. Terus gimana Adolf Hitler tuh beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya di tahun 2000, kayak ada internet, terus ada berita yang bersebar dengan cepat. Terus karena dia Adolf Hitler,
icon yang udah dibenci publik seluruh dunia, keberadaan dia tuh dianggap sebagai komedi sama orang-orang. Jadi dianggap kayak anjir nih Adolf Hitler stand up komedian nih, wah diketawain. Tapi dibalik itu semua dia ada taktik untuk menguasai dunia lagi. Tapi secara komedi kayak oh man, itu film bagus banget. Itu satir gitu loh. Buat orang Jerman itu kayaknya komedi gold gitu loh. Judulnya apa? Look Who's Back. Look Who's Back. Dan orang yang main jadi Adolf Hitlernya mirip banget. Bener-bener kayak Adolf Hitler. Nah itu. Nanti kita tongolin posternya di sini. Itu lucu banget. Gue sangat sarankan kalau lu suka satir, lu suka komedi yang kayak what the fuck, kayak ini tuh film-film yang tipe-tipe premisnya what if, tau gak sih? Tipe-tipe yang log line-nya what if. Nah ini what if Adolf Hitler is still alive gitu in 2010. Nah ini film yang gue pas nonton kayak gue disaranin sama si Kristo, terus kayak nonton deh si Look Who's Back ini, terus kayak oke nonton, kayak oh what the fuck, ini film apa Jing? Bagus banget, lucu banget, satir, sangat satir. Iya, Kristo juga sih sangat lucu banget ya dan satir. Kita juga lucu dan satir. Iya. Bedanya kita belum bisa swipe apa aja ya. Padahal kita tuh lebih lucu dari Kristo tau. Masa sih? Enggak tahu sih. Iri bilang bos. Nggak, kotok lu lebih lucu dari kita. Oke, lanjut. Itu film kelima gua, Look Who's Back. Ya, nonton. Kalau nggak salah ada di Netflix. Oh iya. Deng. Nah, nggak tahu ya. Dulu ada di Netflix, gua nonton di Netflix. Tapi pakai VPN. Nggak pakai VPN. Coba cek di Netflix. Kan sekarang Telkomsel sudah bisa Netflix. Ahai. Coba. Ada nggak Look Who's Back? Gua sih, seingat gua ada. Oh, udah nggak ada berarti. Udah nggak ada. Ya udah lu cari kayak di mana kayak. Kan saya kan nggak mau nonton film yang secara ilegal. Yeah right bro. Kan for educational purpose. Kan lu belum lulus soalnya. Lu masih bisa bilang educational purpose. Gue udah gak bisa. Hello darkness my Ya dibahas lagi. Tahu nih. Tapi kan lu baru masuk tahun 2017. Wajar lah gak lulus. Betul. Emang kemarin tuh gue gagal untuk cum laude ya. Gagal total. Lu gagal cum laude ya. Gagal bisanya kumnya doang. Ahai, yuk film kelima lu apa? Ingin ku terdiam. Ayo film kelima lu apa? Film kelima gue dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi komedi banget. Kelima komedi lagi. Enggak dong. Gak usah ngomong kalau gitu. Hidup ini bukan tentang komedi doang bro. Oh siap bro. Siap. Kalau dari gue ini tuh film terkenal sebenarnya. Cuma orang nggak banyak nonton sih. Cuma film jadul, film tahun 60 apa 70 gitu. Apa nih? 12 Angry Men. Apa? 12 Angry Men. 12 Angry Men. 12 Angry Men. Gue belum nonton itu. Sama sekali, masa sih? Sumpah, film apa itu? Gue taunya 12 mata gua. 12 Students of Jesus. 12 murid Yesus. Nggak tahu. Nabi Muhammad. Aduh. Ya. Saya takut saya tidak punya ormas. Saya tidak punya ormas. Sahabat Rasul. Ya, saya manut aja di sini. Saya sudah Cina, Katolik lagi. Minoritas kuadrat anjing. Tapi zaman dulu ya, fun fact nih. Apa? Zaman dulu. Kenapa jadi ngomongin begini? Katolik itu derajatnya di atas orang Islam. Zaman Belanda. Oh, zaman dulu doang. Sekarang udah enggak. Tahun 1920. Sekarang udah enggak maksud lo? Teman-teman terormasku bantu. Ntar tambahin ya button merah gitu kayak ini hanya kelakar, jangan dianggap serius ya. Please. Apa itu tadi? Anjing jadi ngomongin. 12 Angry Men jadi ntar kalau Majelis Lucu Indonesia kalah lucunya sama kita gimana? Iya, ntar kita viral. Ya, ayo lanjut. Di TikTok. Ayo, bangsat. Ayo. Apa itu film tentang apa? Jadi film itu 12 Angry Men bercerita tentang 12 orang marah-marah. 12 orang publik lagi apa namanya? 12 orang saksi di persidangan. Oh. 12 saksi di persidangan yang harus menentukan si terdakwa ini itu bersalah atau tidak. Nah, terdakwa itu remaja yang dituduh membunuh ayahnya. Oke. Oh, ini ya kayak apa namanya sih? Yang court gitu kan, yang orang di samping yang nentuin gitu kan, bersalah gitu. Nah ya itu, jadi juri. Nah jadi mereka ini, nah nih di persidangan mereka masuk ke ruangan, nah kayak 90% dari film itu cuma di dalam satu ruangan doang. Di situ mereka berdebat. Awalnya jadi awalnya nih 11 orang itu setuju kalau si suspek ini bersalah. Ada satu orang yang nggak bersalah. Ada satu orang yang percaya si ini tuh nggak percaya, perlu
telaah lebih dalam lagi. Nah, dari sepanjang film itu tuh mereka tuh saling berargumen sampai akhirnya semuanya setuju kalau dia tuh nggak bersalah. Udah itu doang. Tapi kayak filmnya tuh 2 jaman gitu loh. Dan orang berdebat doang isinya. Anjir. Tapi nggak bosen. Oh gitu. Kan lu tau sendiri selera film gue kan lumayan girly tadi gitu. Tadi gue ngeliat sih filmnya girly. hitam putih kan? Iya, filmnya hitam putih. Oh iya jauh filmnya sih kayak cuma 7 scene gitu. Cuman 7 scene? Kayaknya. Soalnya scene-nya yang gue ingat ya, scene film itu mereka di ruang diskusi, di kamar mandi. Kamar mandi tuh bedroomnya, restroomnya ruang court itu. 3 scene deh. Sama tangga courtnya gitu, mereka keluar udah bisa. Bentar, jadi film ini tuh 3 scene, jadi jadi timelinenya kayak cuma satu waktu doang. Iya, kayak cuma 2 jam itu doang. 2 jam itu. Iya. Kira 3 scene itu kayak tugas MIP kita anjing. Iya. Nah, itu film itu yang mempengaruhi cara berpikir gue terhadap film. Jadi gue nggak ngerasa film itu harus 30 tahun kemudian gitu-gitu. Oh, gitu. Nah, jadi gue rasa peristiwa kita ngobrol sekarang pun itu bisa difilmin asalkan kayak gini. Ini podcast yang ada videonya pun menurut gue itu bisa jadi film. Karena nggak harus ada masalahnya apa segala macam apa tapi gimana ya, kayak nggak tahu sih, gue tiba-tiba ngelos. tapi maksud gue adalah teori film yang mainstream yang gue pikir kayak Carter harus mendapatkan apa yang dia mau, bla 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 gitu harus tuh. Ada bintang Virgo. Nah, yang kita pelajaran itu sebenarnya, jadi di film itu gara-gara film ini, gue ngerasa di film itu nggak ada teori yang benar. Iya. Adanya cuma panutan doang kan. Betul. Kita mau bikin film kayak gini bikin. Nah, jadi karena ya bener sih, karena menurut gua kita belajarin teori film buat tahu aja. Kayak film tuh bisa kayak gini. Bisa kayak gini. Atau bisa juga ngelanggar semuanya. Betul. Oh, menarik sih. Iya. 2 jam 3 orang scene. berdebat doang. Gila sih. Menarik sih. Endingnya cuma shot dari atas tangga gitu. Mereka jalan, orang 12 orang tadi jalan, terus jalannya misa-misa gitu. Oh gitu. Jadi mereka tuh stranger, mereka tuh nggak kenal sama sekali. Tapi mereka berdebat. Beranteman gitu. Oke. Menarik. Highly recommended. Oke, jadi itu 10 film yang kita rekomendasi. Betul. Kita rangkum lagi ya. Tadi filmnya apa aja gue udah sampai lupa anjay. Gue buka lagi deh. Jadi kita udah gue rekomendasi Green Mile, Life of Brian, One Cut of the Dead, The Lighthouse sama Look Who's Back. Iya. Itu film yang gue rekomendasi, 5 film. Kalau gue tadi Yes Man, Wood Job pakai tanda seru. Terus 50 First Date, Anchorman 1 sama 2 harus nonton. Terus? Bukan karena bagus, tapi karena emang harus nonton aja. Terus? Sama tadi apa? 12 Angry Men. Ya, berarti Wood Job tuh kalau pakai tanda tanya jadi Wood Job. Gitu. Wood Job. Gitu. Honorable mention menurut gua, film yang lagi ada di Netflix dan lagi booming banget, I'm Thinking of Ending Things. Lu pasti belum nonton. Ya, karena banyak banget kan itu kayak trailernya di mana-mana karena dia terkenal dengan Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Synecdoche New York, gitu-gitulah. Penulisnya emang agak Nah, saran gua jangan ditonton. Jelek ya? Bukan jelek, gak ngerti gue. Oke. Kalau kata Kevin Chok mungkin bagus, tapi gua gak ngerti. Nah, sama itu perasaan gue nonton film itu. Mungkin bagus, tapi gue gak ngerti. Iya. Gitu. Bebas lah kebebasan kalau berkarya. Kalau Netflix pasti yang keluar trailernya itu I'm Thinking of Ending Things. Nah, saran gue lu kalau mau nonton ya siap-siap aja deh. Karena itu film Jadi itu aja 10 film yang kita rekomendasi buat teman-teman nonton di rumah, baik kalian mau Netflix and chill atau chill doang, atau mau chill doang, atau Netflix doang, atau mau iFlix and chill mungkin kita nggak tahu. Boleh, karena nggak tahu ya filmnya ada di Netflix atau enggak. Kalian mungkin mau rental di Easy Video, bisa. Easy Video, buset tua bisa. banget. Wah, ini shotnya mantap banget nih, Son. Iya nih. Ini keren nih. Ini pas dia dibunuh kan? Iya. Si siapa namanya yang paling tua kan kakaknya. Ya udahlah. Nah, itu rekomendasi 10 film buat kalian tonton di rumah karena lagi gabut di rumah. Mungkin kalau misalkan kalian mau beli di iTunes, iMovie kayak atau apa gitu kan banyak tuh sekarang beli-belian di Play Store juga suka banyak pilihan film kalian mau rent atau apapun terserah. Sama ini. Apa? Kalau misalnya nanti bioskop udah buka, jangan story kalau nonton. Iya, alay, nggak keren. Iya, semua orang juga bakal nonton. Iya, lu kalau nonton film, lu buka HP pun cahaya Anda itu mendistraksi bangsat. Betul. Jadi mendingan kalau lu buka HP tuh taruh di paha terus lu umpetin seniat mungkin. Sebisa mungkin minta maaf dulu kayak maaf ya punten. Gitu. Terus kasih popcorn nih sebagai permintaan maaf. Iya, ini permintaan maaf. Jadi berisik dong. Nortor. Ya gitu ya. Jadi itu aja 10 film rekomendasi kita. Sekarang pastiin kalian udah
like video ini, share juga buat teman-teman kalian yang mungkin lagi nyari film, dan jangan lupa subscribe karena kita tidak hanya berhenti di sini. Betul. Kita bakal kasih 100 Buset. episode selanjutnya. Gila IMDb lu. Jadi kita bakal kasih mungkin next episode apa? Series? Mungkin. Ya. Atau komen aja di bawah komen. Mungkin film lagi. Iya, komen atau aja. mungkin reality show. Mungkin. Atau mungkin iklan. Mungkin. Atau mungkin music video. Iklan menarik sih. Iklan menarik sih. Iya, udah komen di bawah aja ya teman-teman. Karena kalau iklan kita tidak akan kena copyright. Betul. Bisa kita play iklannya. Nggak. Jadi ya kayaknya kita bakal lanjut terus podcast ini kalau responnya bagus ya. Jadi makanya pastiin kalian like, share, dan komen. Komen 10 film yang menurut kalian harus kita nonton nih berdua. Betul. Ya. Biar gue yakin sih kita semua udah nonton. Kita udah nonton semua film. Mungkin lo, cuma kan saya hanya hamba kromo kalau kata Tan Malaka. Habis baca bukunya ya Mas. Iya, masih ada di situ bukunya. Iya. Oke, jadi itu aja podcast PPM kita kali ini. Pastiin kalian udah nyalain loncengnya juga karena nantinya tentunya kalian nggak pengen ketinggalan konten-konten seru dari GLHF. Tentunya kalian gak pengen ketinggalan konten-konten seru dari GLHF Production lainnya. Jadi gue Antonius Wilson. Gue Evan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Yuk kita nonton Godfather. Wah, ini ngerti gak artinya apa nih bahasa Mandarin? Gue nyari yang wo. Gue cuma tahu tulisan wo. Ini le. Ini nggak ada. Koseng. Ini wo. Mana ada bukan. Itu wo anjing? Ini wo. Nah itu wo. Saya Cina. Dadah.